Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pompong Channel. Dalam video kali ini, kita akan coba melanjutkan pembuatan rapot yang sangat mudah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah menggunakan fungsi lookup, di mana digunakan untuk mendapatkan nilai peserta, nomor induk siswa, NISN, dan nilai dari beberapa mata pelajaran. Kita lihat di sini bintang. Kalau kita ganti angka 5 ini dengan misalkan kita ambil 2, maka dia akan berubah. Nizami B2, RI2, 96, dan yang lainnya pun berubah. Nah, selanjutnya kita akan gunakan fungsi yang lain, yaitu fungsi if, di mana fungsi if ini akan kita gunakan untuk mendapatkan predikat dari nilai matematika nizami, ekonomi, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah, yang menjadi patokannya adalah ketika nilainya kurang dari 70, di mana 70 ini adalah nilai KKM-nya. Nilai kurang dari 70 berarti 69 ke bawah, dia akan mendapatkan predikat D. Ketika 70 sampai 79, dia mendapatkan predikat C. Ketika nilainya 80 sampai dengan 89, maka predikatnya adalah B. Dan lebih dari 90, minimal 90 ke atas, maka dia akan mendapatkan predikat A. Bagaimana rumusnya? Kita buat saja di bagian kolom H ini, di sel H16. Kita buat rumusnya sama dengan if, buka kurung, kemudian yang akan kita ambil adalah nilai dari matematikanya nizami. Berarti kita letakkan di sini, ini G16. Selanjutnya, setelah kita dapatkan sel yang akan kita ambil, selanjutnya tadi untuk mendapatkan predikat, maka kalau kurang dari 70, jadi kita buat kurang dari 70. Oke, kurang dari 70, G16. Jika G16 kurang dari 70, nah selanjutnya, maka berarti titik koma, kemudian kita berikan tanda kutip 2, maka nilainya adalah D. Kemudian berikan tanda kutip 2. Oke, jadi kalau kita baca, jika G16 itu kan yang ini, nilai matematikanya nizami. Jika G16 kurang dari 70, maka dia D. Selanjutnya titik koma, kemudian kita gunakan if kembali, jika oke, kembali lagi G16. Oke, kita letakkan di G16. Nah, oke, jika G16-nya kembali, berarti kita buat G16. Kita ambil yang kedua, yaitu kriterianya C. Berarti C itu 70 sampai 79. Kita ambil yang 79-nya. Jika G16 nilainya kurang dari sama dengan. Ini kan kurang dari sama dengan. Kita ambil yang 79. Jika G16 kurang dari sama dengan 79, maka nilainya adalah C. Oke, selanjutnya kita gunakan fungsi kembali, fungsi if, jika masih G16, oke, kemudian nilainya yang selanjutnya yaitu predikat B, kurang dari sama dengan 89, maka dia akan mendapatkan predikat B. Oke, berarti selanjutnya yang terakhir adalah yang bagian A. Nah, bagian A ini bisa kita gunakan langsung. Berarti ini kan sisanya 90 sampai 100 bisa kita gunakan tanda kutip 2 A, predikat A, tanda kutip 2. Nah, selanjutnya kita tutup dengan kurung tutup. Nah, karena di sini fungsi if-nya ada 3 kali, 1, 2, 3, maka kita gunakan tanda kurungnya sebanyak 3 kali. Kita lihat hasilnya. Oh, false. Ada yang keliru. Kita lihat 70, 79, 89. Oh, di sini ada yang keliru, ada sama dengan. Oke. Nah, jika G16 kurang dari 70, maka predikatnya D. Jika G16 kurang dari sama dengan 79, predikatnya C. Jika G16 kurang dari sama dengan 89, artinya dari 79 sampai dengan 89, maaf, dari 80 sampai dengan 89, predikatnya B, dan sisanya adalah A. Kita lihat, enter.
Oke, 96 kita lihat terbuktikan 90 sampai 100. Berarti predikatnya A. Nah, selanjutnya bisa kita blok. Oke, 100A. Kita lihat ini untuk nilai nizami. Kita lihat untuk misalkan kita ambil absen yang ke-8. Oke, di sini 76 berarti C, 93A, 92A, 91A. Oke, fungsi predikat, fungsi if kita gunakan untuk mendapatkan predikat. Nah, selanjutnya kita lihat untuk ranking. Ranking sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita lihat di nilai. Di mana ranking ini sudah kita dapatkan. Nah, kita gunakan fungsi rank. Jadi, ketika di rapot bisa kita gunakan rumus plug up. Sama dengan plug up. Oke. Lalu kita ambil. Oke, titik koma. Selanjutnya masuk di nilai. Kita blok sampai ke kolom ranking. Nah, kolom ranking ada di M. M berarti ada di urutan ke-13 dalam alfabet. Berarti kita letakkan titik koma 13. Enter. Oke, didapatkan rankingnya ada ke-7. Nah, selanjutnya kita bisa isi untuk kegiatan ekstrakurikuler, prestasi, kehadiran itu dengan menggunakan rumus plug up. Nah, begitupun dengan catatan wali kelas kita gunakan rumus plug up. Nah, adapun untuk wali kelas bisa kita gunakan dengan rumus sama dengan, jadi kita ambil saja langsung di data. Kita lihat wali kelasnya namanya Aisyah. Jadi kita letakkan sama dengan data D3. Enter. Oke, sudah didapatkan. Nah, kita center. Oke, nah kepala sekolah pun sama. Bisa kita gunakan sama dengan kita ambil di data. Kepala sekolah OID Ahmad. Oke, enter. Nah, untuk Bogor ini bisa di depan, bisa diketik manual. Misalkan Bogornya tanggal 28 bulan Juni 2020. Oke. Nah, hampir jadi untuk rapotnya. Catatan wali kelas ini bisa kita gunakan rumus plug up. Kita ambil sama dengan plug up. Oke, kita ambil nomor urutnya, nomor 8, titik koma. Kita ambil catatan wali kelas ada di kolom, kita lihat di kolom data. Oh, ada di kolom data. Berarti kita blok sampai dengan catatan wali kelas. Ada di I itu ke-9. Berarti titik koma 9. Enter. Oke, terus berjuang. Nah, untuk sakit bisa kita gunakan sama dengan plug up. Oke, kita ambil nomor urutnya, titik koma, kemudian sakit ada di data. Sakit itu di bagian E, berarti 5. Enter. Kemudian izin sama dengan plug up. Lalu kita ambil nomor urutnya, titik koma, bagian data. Oke, di izin. Izin ada di kolom yang ke-6. 6. Enter. Oke, tanpa keterangan juga sama. Kita gunakan rumus plug up. Kita ambil absennya. Titik koma. Kita masuk ke sheet-nya. Lalu kita blok semuanya. Sampai tanpa keterangan. Tanpa keterangan ada di kolom G. G berarti kolom yang ke-7. Enter. Oke, sudah didapatkan. Untuk jumlahnya juga bisa kita gunakan, bisa pakai rumus sum ataupun pakai rumus plug up. Plug up. Nah, kita ambil nomornya, kemudian masuk ke data, sheet data, total. Total ada di kolom H. H itu berarti kolom yang ke-8. Enter. Oke, sudah terisi. Catatan wali kelas sudah terisi. Nah, untuk ekstrakurikuler juga bisa diisi dengan rumus plug up. Kita ambil sama dengan plug up. Oke. Kemudian titik koma. Ini kita mau ambil ekstrakurikuler. Oke, berarti masuk di bagian kolom ekstrakurikuler. Sorry, tadi tidak kelihatan. Kita hapus dahulu.
kita buat sama dengan lookup. Oke, selanjutnya kita ambil di bagian ekstrakurikuler, yaitu pencaksilat, ada di kolom E yang kelima, berarti kita buat 5, enter. Oke, pencaksilat, predikatnya juga sama dengan lookup. Selanjutnya kita ambil nomor absennya, titik koma, masuk ke ekstrakurikuler, sheet ekstrakurikuler, kita blok, kita lihat predikatnya ada di kolom F, yaitu yang ke-6, enter. Oke, untuk deskripsi juga sama, lookup. Oke, ambil absennya, titik koma, masuk ke ekskul, sheet ekskul, blok sampai dengan deskripsi. Deskripsi ada di G berarti urutan yang ke-7, enter. Oke, sudah terisi untuk bagian ekstrakurikuler. Nah, untuk jenis kegiatan juga sama dengan lookup. Jadi kebanyakan untuk rapot biasanya menggunakan rumus lookup. Oke, kita ambil di bagian prestasi. Prestasi yang pertama ada di kolom E, berarti E itu 5, enter. Oke, ternyata pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, lookup. Oke, titik koma, masuk di bagian prestasi. Oke, ada di kolom G, karena yang diminta kegiatannya. G itu berarti yang ke-7, enter. Oke, kita lihat nomor 8, ada prestasi di bagian kedua. Kita lihat, cek dahulu nomor 8. Oh iya, betul, tidak ada prestasi keduanya. Ini prestasi pertama, prestasi kedua. Nah, untuk prestasi ketiga juga sama, kita gunakan rumus lookup. Selanjutnya ambil absennya, titik koma, masuk ke bagian sheet prestasi, kemudian kita blok sampai dengan prestasi yang ketiga. Nah, ada di I itu berarti ke-9. Oke, enter. Oke, kita sudah dapatkan. Terakhir untuk bagian keterangan pada prestasi, masih sama, kita gunakan rumus lookup. Ambil absennya, titik koma, kita masuk ke prestasi. Kita lihat prestasi pertama, keterangannya adalah juara 1. Untuk nomor 8 berarti juara 3. Kita lihat hasilnya. Yang ke-6. Oke, juara 3 betul. Nah, ini sama dengan yang selanjutnya. Ambil absen, kemudian masuk ke prestasi. Selanjutnya bagian yang kedua. Yang kedua adalah kolom H. H berarti kolom yang ke 5, 6, 7, 8. Kolom ke-8. Nomor 8, oh tidak ada prestasinya. Oh, terbukti. Terakhir, untuk yang bagian prestasi, keterangan prestasi yang ketiga. Oke. Kita blok sampai dengan prestasi yang ketiga. Ada di kolom C. C berarti 10. Enter. Oke, sudah terisi semuanya. Kita lihat. Di nomor 8 kita ganti misalkan nomor 1. Nomor 1, siapakah namanya? Mubina, A1, RI1, kemudian kelasnya 12, selanjutnya nilainya sudah berubah. Lalu kita lihat kembali, predikatnya juga sudah berubah dan sesuai, pencaksilat sangat baik, deskripsinya berubah. Nah, lombanya pun berubah, LSD Matematika juara 1, Olimpiade Matematika juara 1, sakitnya juga berubah. Kemudian catatan wali kelasnya juga otomatis berubah, semangat dan terus berkarya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk video selanjutnya, kita akan coba gunakan rumus yang lain untuk mengisi deskripsi, kemudian fungsi terbilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.